Sebagai bentuk dukungan, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Memorindu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari YouTube Memorindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Dalam ini saya menyampaikan berkenaan dengan pelaksanaan PPDB yang banyak ditanyakan. Pelaksanaan PPDB insya Allah di Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang akan kita mulai pada tanggal 21 Juni 2021 ini. Kemudian pelaksanaan PPDB itu kita laksanakan melalui cara online. Untuk SD kita menggunakan jalur 3 jalur, yaitu jalur pertama adalah zonasi yang jumlahnya 80%, kemudian afirmasi itu 15%, kemudian pindah tugas orang tua sebanyak 5%, jadi totalnya 100%. Sedangkan untuk SMP kita menggunakan 4 jalur. Jalur yang pertama adalah prestasi yang kita poskan di situ 10%, kemudian afirmasi atau anak-anak yang kurang mampu itu besarannya 15%, kemudian zonasi 70%, yang sisanya 5% adalah anak-anak yang orang tuanya pindah tugas. Sebenarnya anak-anak untuk di SMP itu kan mereka tamatan dari SD ya, SD yang akan melanjutkan ke SMP. Jumlah total mereka itu sekitar 3090. Nah, perlu kita pahami di sini bahwa rombongan belajar setiap satuan pendidikan, khususnya di SMP negeri, itu memang tidak bisa mengakomodir semua siswa-siswa yang tamatan dari SD. Makanya kita perlu penambahan RKB. Karena menurut Juknis yang ada, bahwa satu rombel siswa itu maksimal 36 orang. Sementara kalau kita totalkan, di jumlah negeri itu ada 16, kayaknya kita tidak akan bisa menampung anak-anak itu. Nah, ini akan kita lempar kemana? Anak-anak itu tersisa menurut perhitungan kasar kita adalah 1115 siswa yang mungkin bisa saja diakomodir oleh swasta-swasta yang sudah melakukan PPDB duluan. Namun sisanya saya prediksikan hampir 700 siswa ini akan kita kemanakan seandainya mereka tidak mau masuk di sekolah-sekolah swasta lainnya. Nah, inilah perlu juga kita pikirkan ke depan, apakah harus ada penambahan RKB untuk sekolah-sekolah negeri yang memang orang tua masih punya minat yang tinggi terhadap sekolah-sekolah negeri. Nah, sedangkan daya tampung kita terbatas sekali. Jadi sebenarnya kota yang kita prediksikan 36 orang tadi, harapannya itu bisa terakomodir ya 36 tadi, tidak ada penambahan. Dengan harapan masyarakat bisa memilih sekolah-sekolah swasta yang ada gitu ya. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa juga, otomatis kita harus bisa mengakomodir, karena membangun RKB itu bukan seperti satu malam ya, langsung bisa jadi gitu kan. Tapi untuk kedepannya mungkin kita bisa pikirkan. Dalam kesempatan ini juga saya mengajak lah ya, terutama orang tua calon peserta didik ya, agar lebih bijak, lebih arif dalam menentukan tempat di mana anaknya mau disekolahkan. Nah, saya berharap juga bahwa sekolah-sekolah swasta yang mungkin selama ini tidak pernah dilirik oleh orang tua bisa juga memiliki nilai daya jual. Karena kita lihat ya, sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Tanjung Pinang ini yang baru tumbuh dan berkembang, mereka itu kok banyak peminatnya.
artinya mereka punya nilai jual, brand di sini yang dijual kan begitu. Dan saya berharap juga kepala-kepala sekolah di satuan pendidikan, khususnya di swasta, hendaknya lebih kreatif sehingga sekolahnya akan dipilih oleh calon orang tua. Nah, kalau seandainya orang tua merasa anakku nanti akan tidak diterima di satu sekolah, saya jamin bahwa mereka akan tetap bersekolah. Itu jaminan yang akan saya berikan. Saya Ria Ukurindu Tondang, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, mengapresiasi penerimaan peserta didik baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang secara online. Pastinya saya berharap semua siswa dapat tertampung dan melaksanakan pendidikan di kota ini. Terkait daya tampung, pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat menyediakan secara bertahap ruang kelas baru, bahkan unit sekolah baru. Harapan kami semua anak boleh tertampung untuk melaksanakan ataupun mendapatkan pendidikan yang baik di kota ini.